Hari ini kita sedang melakukan pengendalian dan pengobatan tanaman durian maupun alpukat yang terserang penyakit pada musim penghujan ya. Yang sering kita jumpai pada musim hujan, tanaman mudah terserang hama maupun penyakit. Yuk saksikan terus video kali ini bagaimana cara penanggulangan dan mengobati tanaman yang terserang penyakit. Jadi ketika musim hujan itu biasanya tanaman itu akan mudah sekali terserang penyakit ya, khususnya pada tanaman durian, alpukat dan lain-lain, hampir semua tanaman. Nah, kalau pada durian yang paling kita sering temui dan menyebabkan kerusakan paling parah yaitu pada hawar daun. Ini ada salah satu contoh yang gejalanya yaitu akan terserang hawar daun seperti ini. Nih, dia daunnya membusuk, mengering, dan kemudian nanti ini akan terserang parah ya, seperti ini ya. Ini nanti kalau menempel pada daun lainnya seperti ini, itu akan menulari pada daun-daun lainnya, dan ini perkembangannya sangat pesat sekali. Bahkan satu malam dia bisa menulari beberapa puluh daun dan akan langsung rusak. Ini contohnya tadi, ini daun bawah itu sudah terserang, kemudian dia menempel di sini dan atasnya ini sudah mulai kena juga seperti ini. Nah, ini harus kita segera kendalikan. Karena tidak kendalikan, terserang hujan lagi nanti akan mudah sekali menular ya. Ini kalau sudah parah itu biasanya satu pohon bisa habis ya. Nah, kalau parah dia bisa juga menyerang pada batang, yang akhirnya batangnya itu akan lapuk dan busuk seperti itu. Jadi bahan-bahan yang saya gunakan untuk mencegah penyakit hawar daun pada durian dan untuk penyakit-penyakit cendawan pada tanaman lainnya, saya gunakan ini ya. Ini beberapa fungisida, insektisida dan ZPT yang saya gunakan. Nah, di sini saya fungisida itu menggunakan beberapa fungisida. Biasanya saya menggunakan Diten, Antrakol, Nordok atau yang lainnya. Sekarang saya ganti ya. Saya rotasi dengan menggunakan Cabrio. Nah, kenapa saya gunakan ini? Jadi sifat cendawan, sifatnya hama dan penyakit-penyakit lainnya itu dia akan resisten atau tahan atau kebal terhadap salah satu bahan aktif apabila dilakukan atau diaplikasikan terus-menerus tanpa adanya rotasi. Nah, sebaiknya kita gunakan insektisida, fungisida dan lain-lain itu harus kita rotasi dengan bahan aktif yang lainnya. Jangan kita rotasi dengan bahan aktif yang sama. Caranya yaitu kita bisa lihat di sini ada kandungannya di sini ya. Nah, ini bahan aktifnya ada piracolstanobin. Nah, ini di sini. Kemudian kalau pada Nordok ini dia bahan aktifnya itu nih, bahan aktifnya tembaga sulfat. Nah, ini jadi kita lukir, kita rotasi dengan kedua ini sudah bisa. Jangan kita bahan aktif yang sama, nanti tetap saja dia akan menjadi kebal atau resistensi. Jadi kalau penyakit atau hama itu sudah kebal, itu kita nanti akan kesulitan sendiri dalam melakukan penanggulangan atau pencegahannya ya. Nah, di sini kemudian ada atonik. Jadi atonik itu merupakan zat pengatur pertumbuhan, yaitu untuk ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit maupun hama. Kemudian ini insektisida, saya gunakan sidametrin, saya lukir juga yang awalnya dengan menggunakan durusban. Nah, jadi ketika musim hujan sering itu, jadi kelembapan itu sangat tinggi ya. Jadi biasanya banyak sekali hama maupun penyakit yang datang atau menyerang. Nah, kemudian saya tambahkan juga salah satu zat pengatur pertumbuhan yaitu Gibro dengan bahan aktif gibberellin acid ya, GA3. Ini fungsinya dia itu untuk memacu pertumbuhan, yaitu dengan sistemnya itu pemanjangan sel, sehingga nanti kita akan memacu pertumbuhan tunas sehingga nanti pertumbuhannya akan lebih baik. Oke. Jadi sekarang kita akan larutkan ini sesuai dosis dan takarannya ya. Nah, pertama kita larutkan yang paling sudah larut dulu, yaitu yang berbentuk serbuk. Karena Gibro ini dia berbentuk serbuk ya. Ini takarannya yaitu 0,5 gram per 10 liter air. Jadi untuk satu tank ini kurang lebih 20 liter. Jadi kita gunakan 2 bungkus ya.
Nah, gibberellin ini juga bisa untuk kita gunakan pada anggur ya, pada saat anggur itu sedang berbuah. Ini serbuknya berwarna putih ya. Jadi kalau kita ingin melarutkan bahan-bahan aktif itu, kita pilih terlebih dahulu yang berbentuk serbuk. Karena apa? Karena nanti ini yang paling lama larutnya ya. Kita larutkan dulu, kemudian kita tambahkan fungisidanya ya. Ini biasanya saya gunakan setengah tutup untuk tangki ukuran 20 liter. Kemudian kita tambahkan ZPT daya tahan tanaman. Kita tambahkan 2 tutup. Kemudian kita tambahkan insektisidanya. Biasanya pada musim hujan itu ulat, belalang, bahkan tungau itu sering hadir ya. Kalau ini biasanya saya gunakan 5 tutup ya, karena tutupnya kecil. Nah, setelah itu kita aduk ya, biar rata. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan ke dalam tangki semprot. Sebelumnya kita isi dulu tangkinya kurang lebih setengah dari jumlah kapasitas tanknya ya. Kemudian kita penuhi hingga tangkinya penuh. Nah, ini kan hamparan bibit duriannya yang akan kita aplikasikan fungisida, insektisida, dan ZPT ya. Yaitu cukup mudah, tinggal kita semprotkan saja. Jangan lupa bagian bawah daun juga harus kita kenakan ya. Karena biasanya cendawan itu tidak hanya di permukaan atas saja, kadang di bawah juga dia bisa menyerang. Seperti itu. Karena di sini hampir tiap hari itu hujan, sehingga kalau tidak kita kendalikan itu bisa fatal nantinya ya. Karena apabila bibit itu terserang penyakit, itu nanti dia akan pertumbuhannya terhambat, bahkan bisa mati juga. Ini juga nih hampir terserang hawar daun ini satu ini. Nah, apalagi pada tanaman alpukat yang masih muda-muda seperti ini, itu rawan-rawannya sekali dia terserang penyakit maupun hama ya. Karena dia jaringan selnya itu masih muda, sehingga infeksi terhadap penyakit itu lebih mudah. Jadi ini harus kita cegah dan kita kendalikan ya. Jadi kita semprotkan saja merata pada permukaan daunnya ya. Karena setiap curah hujan yang tinggi itu menyebabkan kelembapan yang tinggi juga. Ini contohnya nih, ini ada ulat nih. Nah, itu ulatnya ini. Ya kan, kelihatan ulatnya kan. Nih. Itu pentingnya kita mengontrol tanaman kita setiap saat ya. Terutama ketika musim-musim yang sangat-sangat riskan terhadap hama maupun penyakit ya, kepada alpukatnya. Nah, sekarang pada alpukat yang ukurannya besar ya,
kita kendalikan juga karena masih dalam tunas muda ya. Seperti yang saya sering katakan, ketika tunas muda itu juga dia rawan-rawannya terserang hama maupun penyakit ya. Ini alpukat Miki ya, ini Miki indenan sahabat kita yang ada di berbagai daerah. Ini Siger dan sampingnya Miki ya. Nah, supaya sehat kita rajin rawat tanaman. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini tentang perawatan rutin tanaman alpukat, durian, dan lain-lain ya. Saya akhiri sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah manfaat serta semangat kita dalam merawat tanaman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.